Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Siapa yang tidak pernah sakit? Pasti setiap kita pernah sakit. Dan mengapa kita sakit? Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang macam-macam penyakit menurut penyebabnya. Berikut ini ada 8 penyebab penyakit. Yang pertama adalah penyakit karena kelainan lahir atau disebut cacat lahir, yaitu penyakit yang terjadi sejak dalam kandungan. Misalnya cacat fisik, retardasi mental, talasemia, dan lain-lain. Hal ini bisa saja terjadi karena saat kehamilan sang ibu terinfeksi oleh TORCH, yaitu Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex dan sifilis. Atau dapat juga disebabkan mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat teratogenik. Yang kedua adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Untuk hal ini ada 2 macam. Yang pertama itu penyakit alergi, yaitu terjadi peningkatan sensitivitas sistem kekebalan tubuh kita terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya alergi debu, seafood, makanan tertentu, udara dingin, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan akibat kontaminasi dengan alergen tersebut misalnya urtikaria atau biduran, bengkak pada bibir dan kelopak mata, bersin-bersin pada pagi hari, sampai yang paling parah adalah Stevens-Johnson sindrom, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyakit autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang salah mengenali musuh, sehingga menyerang atau merusak tubuh kita sendiri. Misalnya lupus, sindroma Sjögren, rheumatoid arthritis, dan lain-lain. Ketiga adalah penyakit infeksi, yaitu adanya binatang kecil atau kuman yang masuk ke dalam tubuh, yang sifatnya merusak atau disebut patogen. Binatang atau kuman itu bisa berupa bakteri, virus, jamur, amoeba, cacing, kutu, dan lain-lain. Misalnya penyakit tifus oleh bakteria Salmonella typhi, atau penyakit COVID-19 oleh virus corona, penyakit panu oleh jamur Tinea versicolor, penyakit cacingan, kutu rambut, dan lain-lain. Golongan keempat adalah penyakit yang terjadi karena kecelakaan atau trauma. Misalnya penyakit patah tulang, gegar otak, tersiram air keras, luka bakar, dan lain-lain. Golongan kelima adalah penyakit kelainan metabolisme, yaitu terjadinya kelainan fungsi alat tubuh kita akibat gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, gagal ginjal, penyakit liver, penyakit MAH, dan lain-lain. Golongan keenam disebut penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Misalnya pikun atau demensia, Parkinson atau darah tinggi, menopause, dan lain-lain. Golongan ketujuh adalah penyakit neoplastik atau golongan penyakit tumor atau kanker yang terjadi akibat pertumbuhan sel secara berlebihan. Misalnya kanker payudara, leukemia, kanker rahim, dan lain-lain. Golongan ke-8 adalah penyakit kejiwaan, yaitu adanya pola pikir di luar kebiasaan umum. Untuk hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama non-psikotik, yaitu terdapat kelainan atau gangguan kepribadian yang tidak sampai mengganggu aktivitas sosial. Misalnya merasa tangan penuh dengan kuman, sehingga harus mencuci tangan setiap 5 menit. Sifat teliti yang berlebihan, misalnya menghitung jumlah pintu, jumlah anak tangga, jumlah jendela, dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan psikotik, yaitu jika kelainan atau gangguan tersebut sudah mengganggu atau membahayakan masyarakat sosial. Misalnya gangguan paranoid yang berlebihan, yaitu merasa diri utusan Tuhan atau waham kebesaran, dan mendengar suara atau melihat sesuatu atau halusinasi. Perlu diketahui bahwa sebuah penyakit bisa disebabkan oleh lebih dari satu faktor macam di atas, atau merupakan kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas.
Dan yang bisa menular hanyalah penyakit infeksi. Untuk golongan yang lainnya tidak menular, tetapi bisa diturunkan. Beda antara penyakit keturunan dengan penyakit bawaan lahir adalah bahwa pada penyakit bawaan lahir, sejak lahir sudah mengalami kelainan akibat kecacatan yang diderita. Sedangkan penyakit keturunan adalah saat lahir normal, namun saat dewasa mempunyai risiko lebih besar untuk menderita penyakit yang diturunkan. Misalnya penyakit darah tinggi, kencing manis, kejiwaan, dan lain-lain. Nah, demikianlah Healthy People, kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di MyAlkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.